Selanjutnya kita akan mengaji kitab Tafsir Al-Jailani. Sudah sampai pada surat At-Taubah ayat 96 ya. 97 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahlifuna lakum litardau anhum fa in tardau anhum fa innallaha la yardu 'anil qaumil fasiqin. Al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa asdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Wa minal a'rabi may yattakhidhu ma yunfiqu mahraman wa yatarabbasu bikumud dawair alaihim dairatus saw wallahu sami'un alim. Ya. Ayat ini masih berkaitan dengan orang-orang pada zaman Nabi yang memiliki penyakit-penyakit batiniah, yaitu penyakit fasik dan penyakit munafik gitu. Yahlifuna, mereka bersumpah. Itu mereka awalnya dulu ketika perang ya, perang Tabuk itu disuruh perang oleh Nabi, banyak alasan, berbagai macam cara. Nah, kemudian setelah perang sebagian ada yang punya kesadaran, tapi sebagian pula ada yang hanya pura-pura gitu ya. Lah yang pura-pura ini artinya orang yang di dalam dirinya masih ada penyakit batinnya. Jadi belum seutuhnya dia mengikuti Nabi, masih ada penyakit-penyakit batinnya, yaitu fasik dan munafik. Maka sikapnya yahlifuna, dia gampang bersumpah. Wahai Nabi, demi Allah saya akan memperbaiki diri, saya akan mengikuti dakwahmu. Andai engkau menghendaki saya perang, saya akan perang. Andai engkau menghendaki hartaku untuk infak sedekah, semua saya akan berikan. Dia bersumpah. Padahal sumpah ini hanya kamuflase. Ya, Nabi tidak bisa dibohongin. Nabi memiliki basyiratul qalb. Bohong di hadapan Nabi ya sudah kedeteksi. Cuma Nabi ya pandai menyembunyikan basyirahnya, sehingga seolah-olah sebagaimana manusia pada umumnya yang seolah-olah tidak tahu, padahal Nabi tahu. Ya. Mereka bersumpah lakum bagimu. Ya. Jadi demi Allah Nabi atau demi Allah para sahabat gitu. Mereka ingin menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh sudah berubah, akan menjadi baik lagi. Nah, tujuan sumpah itu ternyata tidak didasari dengan ketulusan. Litardau anhum, supaya kalian ridho anhum, atas mereka. Jadi supaya kita bisa menerima. Oh iya, dia sudah sumpah, berarti dia benar-benar tobat, berarti dia benar-benar sudah berubah. Padahal sumpahnya ini hanya akal-akalan atau strategi supaya bisa diterima, bisa dimasukkan dalam kelompok para pengikut Nabi. Litardau anhum, supaya mereka mendapatkan ridho anhum, dari mereka. Fa in tardau, maka apabila kamu ridho anhum, dari mereka, ya, padahal mereka ini sumpahnya bohong, itu hanya rekayasa. Ya, jangan sampai tertipu.
dengan orang-orang yang punya karakter seperti ini. Jadi Nabi ya sudah mendapatkan sebuah isyarat. Ya, orang kok gampang sumpah, ya ini pertanda ada sesuatu, ada tujuan yang tersembunyi di balik sumpah itu. Nah, Al-Quran memberikan informasi, dia hanya sekedar ya kamuflase supaya bisa diterima, tapi sesungguhnya hatinya tidak. Itu. Fa in tardu anhum. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yang al-muttali'u, yang mersani, yang ningali, yang memperhatikan gerak-gerik hati seorang hamba. Itu Allah tahu. Sumpahmu bohong, itu Allah tahu. Sumpahmu itu hanya sekedar kepura-puraan, Allah tahu. Lima fi dumairihim, terhadap segala sesuatu yang tersembunyi di dalam diri mereka. Ya, minan akinnati wan nifaq, dari berbagai macam rekayasa dan kemunafikan. Jadi orang yang sudah munafik, ya ujung-ujungnya pasti munafik. Kalau toh dia kelihatan baik, itu sementara. Tapi ketika ada momen yang menguntungkan, dia akan balik seperti semula. Itu. Nah, rumus ini tentu bisa menjadi acuan. Ya. Di masyarakat kita pasti ada juga orang yang memiliki karakter seperti ini. Nah, kalau kita ngaji ilmu seperti ini, akhirnya bisa punya peta. Oh, kamu hanya pura-pura ya, tapi di batin saja. Nanti kamu akan menunjukkan aslimu. Gitu. Jadi sumpahmu, pura-pura baikmu, ya itu hanya kepura-puraan. Sesungguhnya tidak akan pernah berubah. Itu. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yardo, tidak akan ridho siapa Allah anil kaumil fasikin, dari kaum-kaum yang fasikin. Fasikin itu apa? Fasikin al-kharijin, yaitu orang-orang yang keluar an muqtadul awamiri, dari tuntutan segala perintah Allah, wan nawahi, dan segala larangannya. Jadi ciri-ciri orang fasik itu gampang. Disuruh sholat jamaah abot angel, ya. Disuruh infak sodakoh, padahal dia punya rezeki abot angel, gitu. Kalau tidak punya, dia akan bicara, wah andai ya dulu kalau harta saya masih banyak, semua saya akan infakkan. Itu dulu. Itu. Padahal kalau dikasih kaya lagi, sama aja, kembali ke asal lagi. Nah, ini yang disebut fasikin. Fasikin itu ya orang yang di dalam batinnya ada penyakit batinnya. Diajak ibadah abot, diajak ngaji abot, ya, diajak kebaikan abot, ya. Itu fasikin. Dia selalu akan mencari celah. Nah, untuk apa? Ya, untuk pura-pura, gitu, biar kelihatan pura-pura baik. Padahal sesungguhnya hatinya tetap ya dipenuhi dengan penyakit-penyakit fasik ini. Wanawahi, dan larangannya, ya, dilarang begini, ya masih aja dijalanin terus. Al-waridati, yang datangnya itu dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Tujuan kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar tadi apa? Litathirin nufus, untuk menyucikan nufus, yaitu jiwa kita al-khobisah, yang di dalam jiwa kita ada jiwa yang khobisah, yang buruk, atau yang dikenal dalam teori tasawuf yaitu nafsu lawamah dan nafsu ammaroh.
Jadi nafsu ammaroh, nafsu lawamah, apabila itu mendominasi seorang hamba, pasti akan memproduksi yaitu sifat kefasikan, akan memproduksi menjadi ahli maksiat, akan memproduksi orang yang gampang melaksanakan kemungkaran dan berat menjalankan ketaatan. Karena an-nufus al-khabisah belum bisa diselesaikan, belum bisa dikendalikan. An-arjasis tabi'ah wa tasfiyatiha, dari segala kotoran-kotoran yang sifatnya itu watak dan karakter, dan juga menyucikannya dari akhlak-akhlak yang kotor, akhlak-akhlak yang tercela, ad-damimah yang hina, ya. Seperti gampang bohong, gampang beralasan. Nah, ini tanda-tanda kalau batiniahnya itu bersih, dia berat untuk bohong. Rasanya malu sama Allah kalau dia bohong. Tapi kalau batiniahnya itu jorok, banyak penyakit-penyakit batiniahnya, bohong dianggap kebiasaan, dianggap hal yang biasa. Itu tidak menjalankan ibadah dianggap hal biasa. Karena apa? Karena ada penyakit-penyakit batiniah yang mendominasi di dalam dirinya. Penyakit-penyakit batiniah tadi, inilah yang al-a'iqah, yang menjadi penyebab terhambatnya atau terkendalanya anil wusul, dari wusul. Wusul itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ila maqarit tauhid, ya, kepada ya prinsip-prinsip tauhid yang kokoh di dalam diri kita. Jadi apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam menafsirkan di atas, bahwa di dalam diri kita ada penyakit-penyakit batiniah atau yang disebut dengan yaitu an-nufus al-khabisah. Selama nufus al-khabisah, nafsu-nafsu yang buruk ini masih dominan, yaitu ammaroh dan lawamah, maka selama itu pula kita akan terhijab, tidak akan sampai kepada Allah. Maka seorang salik supaya bisa menundukkan ammaroh dan lawamah harus istiqomah, zikir harus istiqomah, riyadhah. Karena dengan cara riyadhah dan zikir ini sebagai cara untuk melawan dan menundukkan hawa nafsu. Tanpa itu sulit, ya, hawa nafsu dapat ditundukkan. Jadi apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, ini penafsirannya cukup bagus sekali, ya, terutama bagi orang-orang yang belajar ilmu tasawuf, ya. Ternyata penjelasannya ya sangat gamblang, sama dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Dengan mengkaji tafsir ini, ya, kita tahu, oh ya, selama ini kita tidak pernah mengakses sumber primer yang langsung dari Al-Quran. Ya, dianggap seolah-olah tasawuf itu terpisah dari Al-Quran. Bahkan ada yang menuduh itu pengaruh Yunani, pengaruh India, ya, dan lain sebagainya. Padahal tidak. Sumber tasawuf adalah langsung dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, sumber tasawuf adalah keteladanan yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Jadi orang bertasawuf dan bertarekat itu rujukannya ya Al-Quran dan Sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Tidak boleh keluar dari pakem ini. Kalau ada orang bertasawuf kemudian
ya pemahamannya nabrak ayat Al-Quran, nabrak hadis, pasti bermasalah. Ini berarti ya ibarat orang buta yang tidak tahu pagar, semua ditabrak. Itu maka penting sekali bagi orang yang belajar tasawuf tahu, oh di Al-Quran ini ya ayat-ayat yang berkaitan dengan ajaran tasawuf maupun tarekat cukup banyak sekali. Dan rujukan yang kedua adalah rujukan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tentu semakin kokoh dan kuat keimanan kita, keyakinan kita ketika kita menjadi seorang salik, yaitu orang yang memiliki kesadaran untuk memperbaiki kotoran-kotoran batin, supaya batin ini tidak dikuasai oleh nafsu ammarah lawamah. Tujuannya apabila kita sudah berhasil mengendalikan ammarah lawamah, maka akan muncul yaitu yang terpuji, yang dikenal dengan nafsu mulhimah, nafsu sawiyah, nafsu malaikat. Kalau orang yang sudah berhasil menundukkan yang ammarah lawamah, maka akan muncul yang mahmudah, yang terpuji, yaitu sifat-sifat malaikat. Dalam beramal gampang ikhlasnya. Kalau yang pertama tadi kan beramal diganggu sama riya, karena ammarah lawamah di sini. Beramal diganggu lagi sama ujub takabur. Beramal kemudian ditarik-tarik kepada berpaling dari Allah. Nah, kalau ini sudah dapat dikendalikan, maka akan muncul nafsu sawiyah seperti ikhlas, seperti tawakal, seperti tawadu, ridho, qanaah. Maka muncullah akhlakul karimah pada diri seorang salik, ya itu sebagai buah dari pengamalan ilmu tasawuf dan ilmu tarekat. Tujuannya sebagaimana tadi adalah wusul ilallah, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita masih digondeli, dikuasai oleh ammarah lawamah, selama itu kita akan terhijab. Tapi sebaliknya, apabila kita mampu mengendalikan ammarah dan lawamah, maka muncullah sifat-sifat yang terpuji dan akan menghantarkan kita untuk usul ilallah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan menundukkan hawa nafsu yang tercela di dalam diri kita, dan mudah-mudahan hati kita dibersihkan dari segala nafsu al-khabisah, sehingga bercahayalah nur ilahiyah di dalam diri kita yang bisa menerangi dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.